La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diajarkan oleh para leluhur kita yang sudah mencapai kebijaksanaan, paling tidak membaca istighfar itu 3 kali. Karena sesungguhnya dosa manusia itu yang paling utama pertama adalah lalai kepada Tuhannya. Yang kedua, gara-gara lalai kepada Tuhan, maka manusia cenderung mengikatkan diri kepada dunia. Dan yang ketiga, akibat cenderung mengikatkan diri pada dunia, maka manusia mengikatkan diri pada keinginan-keinginan yang berlandaskan hawa nafsunya. Itulah sesungguhnya kegelapan manusia. Tetapi berapa banyak manusia yang sadar kalau dirinya sedang berada dalam sebuah kegelapan. Suatu saat ada seorang tua mendatangi para pekerja yang sedang sibuk di sebuah gedung bertingkat yang mau dibangun. Seorang tua bertanya kepada seorang pekerja, "Nak, apa yang sedang kau kerjakan di sini?" Orang yang ditanya yang pertama ini dengan ketus menjawab, "Bapak ini kok nanya-nanya saya terus. Saya tidak mau diganggu sama Bapak karena saya sedang sibuk. Saya sedang bekerja." Kemudian orang tua itu dengan sabar bertanya lagi, "Kira-kira apa nak yang sedang kamu kerjakan di tempat ini?" "Pokoknya saya sibuk, saya sedang bekerja." Dengan ketus dia menjawab seperti itu. Lalu bapak tua ini mengalihkan perhatian kepada orang yang kedua. Kemudian orang yang kedua ditanya lagi, "Nah, apa yang sedang kau kerjakan di sini?" Orang kedua ini menjawab lebih sopan. Dia mengatakan, "Katanya sih di tempat ini akan dibuatkan sebuah gedung bertingkat. Tapi saya juga tidak tahu gedungnya seperti apa." Kemudian bapak tua ini mendatangi orang ketiga. Orang ketiga ditanyai juga, "Nah, apa yang sedang kau kerjakan di sini?" Orang ketiga ini menjawab dengan detail penuh percaya diri. Dia mengatakan, "Saya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan besar. Saya sedang berkontribusi dalam sebuah cita-cita besar, harapan besar. Karena di tempat ini akan dibuatkan sebuah istana yang megah. Akan dibuatkan taman yang indah, kolam renang yang megah." Terus dia bercerita tentang rencana pembangunan yang sudah dia ketahui. Barangkali dalam kehidupan kita juga kita kenal ada 3 tipe manusia. Tipe yang pertama adalah manusia yang sibuk, tetapi tidak sukses. Karena dia tidak mengerti dengan kesibukannya. Dia hanya menjalankan tugas apa adanya. Sampai-sampai dia lupa pada keluarganya, lupa pada sahabatnya, lupa pada anak-anaknya. Pagi-pagi mau kerja pun ditanya sama anaknya, sama istrinya, dengan ketus menjawab, "Kamu jangan banyak bertanya ya sama Bapak, karena Bapak ini sibuk sekali." Sampai anak dan keluarganya saja bertanya, dia tidak punya waktu untuk memberikan jawaban yang sopan. Karena dia beralasan sibuk. Ini tipe manusia pertama. Kegiatannya sangat banyak. Pergi sana, pergi sini, sibuk. Bahkan ibadahnya pun luar biasa, sibuk. Tapi ketika ditanya, "Kenapa Anda sholat?" Gak ngerti. "Kenapa Anda haji?" Gak ngerti. "Kenapa Anda bolak-balik umroh?" Gak ngerti. "Kenapa Anda rajin membaca kalimat-kalimat tauhid?" Juga gak ngerti. Ini tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua, ini orang yang penurut. Disuruh apa saja mau, walaupun dia tidak mengerti. Walaupun cuma mendengar berita tentang sesuatu, dia ikut saja. Ini tipe yang kedua, masih belum bisa berpikir, tidak punya visi, tidak punya misi. Tipe yang ketiga, ini yang lebih baik. Ketika ditanya dia bisa menjelaskan dengan penuh percaya diri, detail sekali jawabannya. "Di tempat ini akan dibuatkan gedung bertingkat, istana yang sangat megah,
Di sisi ini akan ada kamar-kamar utama, di sini akan ada kolam renang, di sini akan ada taman. Dia detail sekali. Dia sudah punya visi. Dia sudah punya harapan besar. Bahkan dia sadar dia sedang berkontribusi dalam sebuah pekerjaan besar. Harapan dan cita-cita besar. Orang yang seperti ini mungkin agak langka. Kebanyakan tipe pertama atau paling bagus juga tipe yang kedua. Saya akan menyampaikan sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Kahfi. Ayat 103, 104, 105 sampai 106. Kira-kira bunyi ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina amala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum falan nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini. Qul, jadi Allah menyuruh pada saat itu pada Nabi Muhammad untuk mengatakan, apa yang harus dikatakan? Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Sibuk tapi nggak sukses. Kerjanya banyak tetapi tidak ada dampaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, perbedaan derajat kemuliaan. Perbedaan derajat kemuliaan seseorang yang sibuk beribadah tanpa ilmu dan pengetahuan dengan orang yang sibuk beribadah tetapi didasari oleh ilmu pengetahuan. Persis seperti perbedaan derajat orang yang paling hina di antara kamu dengan kedudukanku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengumpamakan orang yang sibuk tetapi tidak mengerti dengan kesibukannya. Dengan orang yang sibuk tapi mengerti yang dia lakukan. Seperti kedudukan beliau dengan orang yang paling hina di antara kita. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Sehingga Allah menyatakan, inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang sangat sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna anhum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kata-kata rugi tentu saja tidak bisa dikaitkan dengan orang yang tidak berbuat. Kata-kata rugi hanya bisa dikaitkan dengan orang yang berbuat. Tetapi tidak ada dampaknya, tidak ada hasilnya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu rugi? Padahal dia menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya. Lalu lanjutan di ayat itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Yaitu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Apa itu tanda-tanda Tuhan? Tentu saja tanda-tanda Tuhan sangat banyak sekali. Tanda Tuhan bisa peristiwa yang datang kepada kita. Tanda Tuhan bisa orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Tanda Tuhan bisa apa saja yang terjadi dan dipertemukan dalam kehidupan kita. Begitu banyak tanda-tanda Tuhan berseliweran datang kepada kita. Tapi kita tidak mengerti tujuan kehadiran tanda-tanda itu. Itu yang dalam Quran disebut dengan ulaikal ladzina kafaru. Kafaru itu sudah menjadi bahasa kita. Kita sering menerjemahkannya dengan kata-kata kafir. Cuman sayang sekali. Begitu banyak orang yang menggunakan kata kafir di tempat yang salah. Bahkan digunakan untuk menjustifikasi orang lain yang berkeyakinan berbeda dengan dirinya. Padahal kafir sendiri, kata dasarnya, ya, terjemahan aslinya adalah tertutup. Sudah menjadi bahasa Inggris, cover, tutup. Sudah menjadi bahasa sehari-hari, cover, tempat untuk membungkus. Sudah menjadi bahasa sehari-hari, keeper, yang suka menghalang-halangi gawang. Semakin tinggi kualitas keeper, semakin sulit kesebelasan tertentu yang menjadi lawan untuk menjebol gawang. Jadi kafir, kufur, itu artinya adalah tertutup.
Sungguh sangat tidak adil kalau kata itu digunakan untuk menjustifikasi orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Malah siapa jadi yang tertutup adalah diri kita sendiri. Jadi ulangi lagi ayatnya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sementara ia menyangka kalau dia telah berbuat sebaik-baiknya. Dia menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya. Sholat sudah, zakat sudah, saum sudah, syahadat sudah, sholat sunat sudah, wirid sudah. Semua sudah dilakukan. Bahkan sholat sunnahnya juga sangat banyak. Tetapi kata Allah, semua perbuatan dia sia-sia. Apa penyebabnya? Yang pertama, penyebab utamanya adalah karena dia tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya yang datang pada dia. Artinya apa? Artinya seluruh ritual ibadah yang dia lakukan tidak meningkatkan kesadaran dia. Seluruh ritual ibadah yang dilakukan tidak meningkatkan kecerdasan spiritual dia. Seluruh ibadah yang dia lakukan tidak mengupgrade kecerdasan emosional dia. Apa saja peristiwa yang terjadi lewat begitu saja, tidak menjadi sebuah pelajaran. Dan yang kedua, penyebab kerugian yang terjadi pada seseorang, kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhannya. Makanya kalau kita jujur, hampir dipastikan di Quran tidak ada nabi, tidak ada rasul yang ibadah dari kecil. Mereka semua melakukan sebuah proses pencarian. Setelah ketemu dengan yang dia cari, itulah ilmu yang mendasari ibadahnya. Makanya para bijak mengatakan, awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuli. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Supaya ibadah kita tidak terjebak oleh kerugian dan kesia-siaan. Maka Rasulullah bersabda, perbedaan kedudukan derajat, kemuliaan derajat seseorang yang ibadah dengan ilmu, dengan seseorang yang ibadah seadanya tanpa ilmu. Perbedaannya seperti kedudukan Rasulullah dengan umatnya yang paling hina di antara kita. Begitu tinggi, ya, begitu jauh ya perbedaannya. Itulah topik kita hari ini. Kita coba elaborasi ayat itu sehingga kita mendapatkan pencerahan. Sambil sebuah contoh. Suatu saat ada seorang yang sedang belajar spiritual mendatangi seorang guru yang dianggap sudah mencapai kebijaksanaan. Saat dia bertemu dengan guru, apa yang dia katakan? Guru, saya sudah menjalankan semua ritual ibadah sebagaimana yang disyariatkan dalam agama saya. Tapi hari ini, saat ini, saya mengalami kebosanan hidup yang sangat luar biasa. Rumah tangga saya berantakan. Bisnis saya bangun semua berantakan. Semua orang tidak menghargai saya lagi rasanya. Bahkan anak-anak saya pun tidak menghargai saya lagi. Rasanya semua yang saya lakukan berakhir dan berujung dengan kegagalan. Itulah hidup saya hari ini, guru. Dan oleh karena itu, saya bosan dengan kehidupan ini. Dan saya putuskan, saya ingin mengakhiri kehidupan ini dengan kematian. Lalu apa kata guru? Oh, rupanya kamu sedang mengidap penyakit, nah? Tidak, guru. Saya sehat walafiat. Saya sehat, guru. Cuman saya tidak tahan lagi dengan beban-beban kehidupan yang sedang saya jalani. Iya, kamu itu sakit. Kamu itu sakit. Tidak, guru. Terus dia melakukan pembelaan. Tetapi kemudian dia sadar. Sakit apa saya, guru? Penyakit kamu itu alergi, nak. Alergi. Cuma alergi saja. Tidak, guru. Saya tidak gatal-gatal. Saya tidak pusing. Iya, alergi. Alergi terhadap kehidupan. Kemudian sang guru menjelaskan, semesta raya ini diciptakan dari atom. Dari unsur-unsur yang sangat kecil yang namanya atom. Di setiap atom ada elektron yang bermuatan negatif. Ada inti atom yang bermuatan positif. Bahkan tubuhmu juga diciptakan dari unsur-unsur itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semesta yang diciptakan dari dua unsur negatif dan positif. Bahkan dirimu juga diciptakan dari unsur negatif dan positif.
Sekarang kamu ingin memilih yang positif saja dalam kehidupanmu, lalu kamu menolak yang negatif? Itu alergimu, nak. Alergimu itu alergi terhadap kehidupan. Kamu hanya ingin keberhasilan. Kamu tidak siap dengan kegagalan. Kamu hanya ingin yang kamu ingin, sementara kamu menolak yang kamu tidak ingin. Itu penyakitmu, nak. Itu alergimu. Tidak, guru. Tidak. Saya sudah bulat memutuskan bahwa saya ingin mengakhiri kehidupan. Saya sudah tidak kuat lagi dengan beban kehidupan ini. Baik, nak, kalau itu pilihan. Lalu sang guru mengambil satu botol minuman. Kemudian dikasihnya sama murid yang tadi itu. Kalau kamu benar-benar mau mengakhiri kehidupan, silakan bawa satu botol minuman ini. Terus diapakan guru? Ini kan sore. Nanti sesampai di rumah, kira-kira tengah malam, atau sesampainya di rumah kira-kira maghrib, kamu minum setengah botol. Terus apalagi guru? Ya sudah, nanti besok sore jam 6 lagi, kamu minum setengah botol. Terus apalagi guru? Udah besok jam 8 malam kamu pasti mati. Sesampai di rumah, betul. Begitu maghrib sampai di rumah dia minum setengah botol. Setelah minum setengah botol dia menghitung. Rupanya hidup saya tinggal 1 hari 1 malam lagi. Malam itu dan hari besok. Karena besok malam harus minum setengah botol. Dan jam 8 malam itu mati. Apa yang dia lakukan? Ini saat-saat terakhir. Saya ingin makan malam bersama keluarga. Barangkali walaupun saya mau mengakhiri kehidupan saya, siapa jadi saya bisa meninggalkan kenangan manis buat anak istri saya. Lalu anaknya diajaknya, nanti malam kita makan ya di restoran Jepang. Istrinya terkejut. Anak-anaknya semua terkejut. Kenapa? Ada apa dengan bapak saya? Belum pernah seumur hidup mengajak makan malam dengan ajakan yang mesra seperti itu. Rupanya jadi makan malam. Di acara makan malam itu dia menampilkan perwajah dan budi pekerti yang luhur. Karena apa? Kali aja ini kesan terakhir buat anak istri saya. Bahkan anak-anaknya disuapin, istrinya juga disuapin. Sehingga timbul kehidupan baru justru di situ. Sesampainya di rumah, dia tidak pernah memberikan kecupan pada istrinya saat istrinya mau tidur. Dia bilang, kali ini jangan-jangan kecupan saya yang terakhir buat istri saya. Dikecuplah bibirnya. Dan istrinya pura-pura sudah tidur padahal sebetulnya merasakan. Kok suami saya jadi berubah? Karena dia mikir hidup tinggal 1 malam 1 hari. Ternyata semua kondisi di rumah berubah. Yang tadinya banyak pertengkaran jadi hilang. Sekarang timbul cinta dan kemesraan. Pagi-pagi dia sudah bangun. Kali aja pagi ini adalah pagi terakhir saya bisa bangun. Dia bukakan jendela biar udara masuk. Bahkan tidak pernah olahraga. Pagi itu dia pakai sepatu dan olahraga. Dia pikir hari ini kali aja olahraga terakhir bagi saya. Jalan, semua orang di kampung itu disapanya. Bahkan semua orang kaget. Ada apa dengan bapak ini? Biasanya kalau lewat saja nggak pernah menyapa. Lagi olahraga pun semua orang disapanya. Pagi-pagi siapkan mobil pergi ke kantor. Sampai di kantor semua satpam semua disapanya. Bahkan semua orang di kantor bingung. Ini bos kita ini ada apa? Padahal sebetulnya kuncinya cuma satu. Dia pikir hari kematian dia cuma 1 hari 1 malam lagi. Semua orang di kantor itu disapanya dengan baik. Bahkan dia minta maaf. Padahal anti minta maaf. Sepulang ke rumah sore-sore. Luar biasa. Istri dan anaknya yang tidak pernah menyambut kedatangannya. Sudah berdiri depan pintu. Menyambut kedatangannya. Gara-gara kecupan tadi malam. Gara-gara rangkulan tadi malam yang disampaikan pada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kehidupan 1 hari 1 malam berubah total. Lalu dia putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan. Tapi dia bingung karena setengah botol sudah habis. Lalu dia bawa lagi setengah botol, dia datang lagi sama gurunya. Guru, dari semua guru yang pernah saya temui hanya guru ini yang paling gila. Kenapa nak? Semua guru yang saya datangi pada saat saya bilang mau mengakhiri kehidupan, semua mereka melarang saya. Tapi hanya Anda yang ngasih racun ini. Saya sudah menemukan kehidupan baru guru. Ternyata kehidupan indah dan mengalir. Tepat saat saya sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Lalu saya berbuat baik setiap saat. Terus
Saya putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan. Tapi bagaimana racun yang setengah botol itu guru? Sudah saya santap kemarin sore. Kata guru, itu nak cuman air putih saja. Sudah yang setengah lagi kamu buang saja ke sana. Kamu tidak jadi mati. Karena dengan cara seperti inilah saya mengajarkan kehidupan. Ternyata kamu bisa menemukan kehidupan tepat saat kamu sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Kematian bisa datang menghampiri siapa saja. Dengan waspada yang semacam itu, ternyata kamu bisa mengalirkan kehidupan. Bahkan semua perubahan yang terjadi di rumahmu, akibat perubahan yang terjadi pada dirimu. Semua perubahan yang terjadi di kantormu, itu juga akibat perubahan yang terjadi dari dirimu. Sekarang kamu sadar, cara mengubah rumah dari dirimu. Cara mengubah kantor dan suasananya dari dirimu. Sehari satu malam, kamu bisa mengubah, dunia sudah berubah. Ternyata kamu menemukan kehidupan baru. Tepat pada saat sadar bahwa sesungguhnya kehidupan bisa lepas kapan saja. Kesadaran itu yang telah membuat kamu berbuat baik. Sekarang teruskan kesadaran itu bahwa kematian bisa datang kapan saja dan kamu pasti akan berbuat baik. Ternyata dia menemukan kehidupan baru, mengalir apa adanya dalam kekinian. Ayat ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mengalami. Bunyi ayatnya seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada di tempat yang sangat luas. 17. 18. Kamu mengira mereka itu bangun. Padahal mereka itu tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Di Quran ada kata gua, di Quran ada kata-kata anjing, di Quran ada kata-kata matahari. Luar biasa. Barangkali yang pernah membaca buku tentang Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ternyata dulu asalnya bukan Sang Kuryang, Sang Guru Hyang. Sang Guru Hyang, Sang Guru Hyang, Sang Guru Hyang. Karena kecepatan memanggil jadi Sang Kuryang. Itu cerita tentang Batara Guru. Temannya siapa? Temannya si Tumang. Kan si Tumang tuh anjing. Anjing itu lambang binatang yang paling setia. Disitulah sami'na wa ata'na. Makanya kalimat sami'na wa ata'na hanya tepat kalau ditempatkan untuk belajar masalah spiritual. Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa terusir dari Nabi Khidir. Sang murid terusir dari Nabi Khidir, gurunya. Karena apa? Gara-gara dimensi belajar ilmu syariat dibawa-bawa ke dalam dimensi belajar ilmu hakikat. Bedanya apa? Kalau belajar ilmu hakikat harus pakai guru. Dan seorang guru hakikat pasti sudah mengalami yang diajarkan. Makanya sami'na wa ata'na di situ letaknya. Apa yang diajarkan guru ikut saja dalam dimensi hakikat. Karena apa? Mengalami dulu baru memahami, baru meyakini. Dimensi pengalaman akan mengantarkan pada dimensi pemahaman dan keyakinan. Di situ letaknya sami'na wa ata'na. Nah, sami'na wa ata'na oleh kita ditempatkan dalam ajaran yang salah. Ketika belajar ilmu-ilmu syariat, belajar sesuatu yang tidak dialami, meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan pemahaman, pakai sami'na wa ata'na, itu namanya taklid. Yang namanya taklid buta. Makanya dalam lagu Jawa yang disebut dengan lagu Cublak Suwang, itu ada kata-kata ketundung gudel. Gudel itu perlambang untuk anak kerbau. Dan anak kerbau itu dilambangkan sebagai binatang yang paling bodoh. Apa saja yang dilakukan ibunya dia ikut. Ibunya nyebur ke kolam pun dia ikut nyebur ke kolam. Walaupun akhirnya harus mati. Mambu ketundung gudel. Semoga kita tidak jadi gudel. Yang mengikuti sesuatu tanpa akal. Jadi kembali lagi. Ada tradisi Quran, ada tradisi kitab suci yang lain, ada tradisi leluhur kita. Di situ ada bahasa-bahasa universal. Rupanya matahari yang dimaksud oleh para leluhur kita bukan matahari yang itu. Tapi matahari sejati yang ada pada setiap orang. Barang siapa yang sudah menemukan sang matahari sejati di dalam kolbunya, di dalam rumah Tuhan, maka dia menemukan ma'rifatullah. Makanya kita belajar ilmu yang namanya iqlab. Iqlab itu dari kata kolbu. Kapan iqlab itu terjadi? Ketika nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah, ba adalah baitullah, mim adalah ma'rifatullah. Siapa saja yang menemukan nun di dalam ba,
maka dialah ahli-ahli baitullah. Itu yang disebut dengan ahli ma'rifatullah. Dia bisa melihat semesta raya yang besar itu dalam dirinya sendiri. Dia bisa melihat ya rahasia semesta di dalam dirinya. Itulah awal cikal bakal kita menuju meniti ke dalam diri. Sehingga kacamata jiwa yang gelap gulita tadi bisa kita lepaskan. Begitu dilepaskan kacamata yang gelap gulita, kita punya kacamata baru namanya panon poe, melihat dalam terang benderang. Akibatnya apa? Tidak mungkin mengalami kecelakaan spiritual. Sekarang mari kita sadari, kita saja yang ada di sini. Kadang-kadang suka marah, kadang-kadang suka kesel, kadang-kadang marah membabi buta, betul nggak? Itu kecelakaan spiritual. Kapan itu terjadi? Tepat saat pikiran yang tidak stabil bertemu dengan lingkungan yang tidak stabil. Beruntung sekali orang yang pikirannya sudah stabil. Kenapa? Orang yang pikirannya sudah stabil, lingkungan yang tidak stabil pun bisa membuat pikirannya tambah stabil. Itu sebabnya mari kita ubah sekarang. Rasa sakit jangan dianggap sebagai hukuman, tapi rasa sakit jadikan sebagai bimbingan. Kegagalan jangan dianggap sebagai hukuman, tapi kegagalan pandang sebagai guru yang sedang menyamar yang datang kepada kita. Orang-orang yang memusuhi kita jangan dianggap musuh. Anggap dia sebagai guru-guru sejati yang sedang dihadirkan kepada kita untuk membimbing kita tambah bijaksana, tambah sabar. Gelap jangan ditabrakan dengan terang, tapi dimitrakan dengan terang. Positif jangan ditabrakan dengan negatif. Olah positif dan negatif. Karena positif dan negatif ketika diolah jadi lampu yang bersinar. Ingat, lampu yang bersinar di ruangan ini, itu kan sebetulnya perpaduan antara kutub positif dengan kutub negatif. Potensial yang positif ketemu dengan potensial yang negatif. Begitu diolah sedemikian rupa, jadilah lampu yang bercahaya. Karena apa? Arus selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ada aliran, ada aliran. Nah, kita sering membenturkan positif dan negatif. Akibatnya apa? Itulah sumber penderitaan. Makanya terjadilah yang namanya kecelakaan spiritual. Ingat, saat kita sedang mengalami kecelakaan spiritual, pasti kita akan melemparkan kotoran ke orang lain. Betul? Padahal kalau kita sadari, saat kita melemparkan kotoran, orang pertama yang kotor pasti dia. Melemparkan kotoran pasti pakai tangan. Saat melemparkan kotoran pakai tangan, pasti tangan kita yang pertama kotor, bukan? Dan kalau tangan kita kotor, pasti lalat akan datang menghampiri tangan kita. Begitu kita kotor, yang datang pasti lalat. Begitu bersih, yang datang pasti kupu-kupu. Begitu rumah kita kotor, yang datang tikus dan kecoa. Begitu rumah kita bersih, yang datang adalah kupu-kupu, binatang yang sangat indah. Terserah tubuh kita mau didatangi lalat, kecoa, tikus, atau mau datangi kupu-kupu. Semua terserah kita. Kupu-kupu senang sekali dengan bunga yang beraneka warna. Betul? Makanya lihat, orang yang sudah bisa menerima keberagaman, tidak memaksa keseragaman. Dia seperti melihat bunga di taman, semua diterima apa adanya. Merah, kuning, putih, semua diterima apa adanya. Itu sebabnya dalam tradisi leluhur kita, kita mengenal ada yang namanya pancawarna. Pancawarna kemudian dilambangkan dengan Pandawa. Pandawa itu dari panca dewa. Dewa aslinya bahasa India dari kata deva. Deva artinya cahaya. Bahasa kitanya, bahasa leluhurnya ci. Jangan heran kalau di Jawa Barat ada Ciberem, Cikoneng, Cibodas, ya, Cihideng. Cipanas nggak ada. Cimahi. Ci itu dalam tradisi leluhur kita artinya cahaya. Ci itu artinya cahaya. Nah, dalam bahasa lain adalah deva, dewa. Makanya ada namanya Pandawa. Pandawa itu 5 cahaya. Karena itu adalah cahaya yang paling utama. Pertama cahaya putih, 2 cahaya kuning, 3 cahaya hijau, 4 cahaya hitam, dan yang terakhir cahaya merah. Nah, 5 cahaya itulah yang disebut dengan pancawarna. Pancawarna disebutnya Pandawa. Pancadewa yang dilambangkan dengan Yudhistira, Bima, Rajuna, Nakula, Sadewa.
Aslinya bukan Arjuna, Rajuna. Dari Ra. Dan Ra artinya cahaya. Jadi perhatikan, semua pohon di alam semesta mencari cahaya. Laron keluar dari lubang mencari cahaya. Jadi kalau manusia tidak mencari cahaya, tidak mencari matahari, manusia akan kehilangan cahaya. Itu sebabnya perhatikan ya. Perhatikan. Ya, di Quran surat Al-Qari'ah digambarkan tentang anai-anai yang berterbangan mencari cahaya. Coba perhatikan, laron begitu keluar dari lubang, dia berjuang dengan sayapnya yang sangat tipis, mengangkat tubuhnya yang berat. Mencari apa? Mencari lampu. Tepat saat dia bersentuhan dengan lampu, dia menjatuhkan diri dan mati. Setelah ketemu cahaya, dia menjatuhkan diri dan mati. Gak penasaran, sudah ketemu yang terang benderang. Itu simbolik sebetulnya. Banyak manusia yang tidak tertarik dengan pekerjaannya laron. Padahal laron dijelaskan dalam satu Quran, surat Al-Qari'ah, surat tentang kiamat. Cuman sayang sekali kalau kita cerita kiamat, pasti kita berbicara tentang hancurnya alam semesta. Padahal kiamat adalah hari berbangkit, bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mari kita lihat tradisi para nabi. Nabi Ibrahim, apa yang dicari oleh beliau? Beliau mencari yang pertama apa? Mencari cahaya. Saat mencari cahaya, yang pertama ketemu apa? Bintang. Selanjutnya ketemu bulan. Selanjutnya yang terakhir ketemu matahari. Jadi kata matahari yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am sebagai wujud pengalamannya Nabi Ibrahim sama dengan tradisi leluhur kita. Ternyata leluhur kita juga mencari matahari. Tapi sayang sekali banyak kita tidak mengerti. Dikiranya matahari yang itu. Kalau matahari yang ada di alam besar, itu matahari untuk memberlangsungkannya proses fotosintesa jasmani. Itu sebabnya proses fotosintesa ada dua. Satu fotosintesa jasmani, bertumbuhnya pohon dengan matahari. Yang kedua proses fotosintesa ruhani. Ini yang jarang terjadi. Saya ingin mengajak lewat acara ini, mari kita izinkan jiwa kita mengalami proses fotosintesa rohani supaya jiwa kita semakin bernutrisi. Karena selama ini yang tumbuh cuma badan. Badan kita dulu kecil, pendek. Sekarang badan kita sudah tinggi, besar. Ke atas memanjang, ke samping juga melebar. Dari mana itu? Dari makanan. Dari mana makanan? Dari tumbuhan. Dari mana tumbuhan? Tumbuhan bisa tumbuh karena dia mencari cahaya. Tidak ada tumbuhan yang tidak mencari cahaya. Semua tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap gulita pasti mati. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak optimal. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terang benderang, dapat sinar matahari yang cukup, buahnya lebat. Pohonnya juga bagus. Tetapi jangan lupa, itu baru proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di alam besar ini hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Tetapi kita sering lupa bahwa diri kita bukan hanya tubuh. Diri kita juga adalah jiwa. Jiwa juga harus tumbuh. Supaya apa? Tidak mengalami kecelakaan spiritual yang seperti tadi. Karena apa? Karena jiwanya tidak tumbuh. Itu sebabnya kita harus mengalami proses fotosintesa rohani. Kalau begitu, mana mataharinya? Matahari itu ada di dalam diri kita. Bagi yang tahu. Maka beruntunglah mereka yang sudah menemukan matahari di dalam dirinya. Surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Dipungkas dengan huruf nun. Ba artinya baitullah, nun artinya nurullah. Ba titiknya di luar, nun titiknya di dalam. Siapa saja yang sudah menemukan titik di dalam, maka dia sudah menemukan batik. Apa artinya batik? Ba dan titik. Makanya batik menjadi tradisi leluhur kita. Batik itu ba dan titik. Ba artinya baitullah. Titik adalah titik yang ada dalam baitullah. Satu titik cahaya dalam kegelapan sangat bermartabat untuk perjalanan kita pulang. Bagaimana tradisi Nabi Muhammad? Mari kita lihat dalam Quran surat An-Najm. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Wan najmi idha hawa, demi bintang ketika mati. Sebagai fisikawan, saya ingin tahu bintang mati itu seperti apa? Kan sekarang mudah. Kita calling-calling dengan ahli astronomi. Ternyata saya dikirimkan gambar bintang mati.
Saya dulu mengira waktu kecil kalau bintang mati itu gelap gulita. Ternyata bintang mati itu ternyata cahayanya terang benderang. Kenapa? Ilmu fisikanya E sama dengan mc kuadrat. Ketika massa meluruh menjadi energi, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bukankah cahaya itu gelombang elektromagnetik? Makanya materi yang meluruh menjadi energi pasti meradiasikan cahaya. Makanya gambar bintang mati justru lebih terang daripada bintang yang hidup. Karena dia sedang meluruh dari materi menjadi energi. Karena ada cahaya. Subhanallah. Makanya di ayat itu kemudian ada lanjutannya seperti ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan dia melihat itu kapan saja. Apa itu di ayat? Itu kan cerita bintang mati tadi. Bintang mati adalah simbol dari alam cahaya. Alam cahaya adalah alam dewa, alam deva. Dalam alam dewa ada di dalam diri setiap manusia bagi yang tahu. Maka rugilah mereka yang tidak tahu itu. Salatnya gelap, umrohnya gelap, hajinya gelap, saumnya gelap, wiridnya gelap, tidurnya gelap, hidupnya gelap. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam kegelapan? Bukankah untuk berjalan di alam semesta raya yang jasmani saja kita perlu cahaya? Betul? Apalagi kita berjalan dalam lautan ruhaniah. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan kalau tanpa cahaya? Disitulah banyak yang tidak sadar. Padahal dia sholat dalam kegelapan, saum dalam kegelapan, syahadat dalam kegelapan, haji dalam kegelapan, umroh dalam kegelapan. Bahkan tidur dan hidupnya pun dalam kegelapan. Tidak sadar kalau di dalam dirinya ada alam cahaya yang terang benderang. Cuman dia tidak tahu dan tidak mencari. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yahdillahu linurihi mayyasa. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa saja yang aku. Yang maha pastikan wujudnya. Yang maha pastikan cahayanya. Yang maha ada dalam rasa. Itu bukan kalimat buatan manusia. Itu kecerdasan spiritual yang mengalir dari dalam. Yang maha pastikan adanya. Yang maha pastikan wujudnya. Bahkan sifat 20 yang kita pelajari selama ini. Sifat yang pertama adalah wujud. Yang maha pastikan cahayanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah. Ajujajatu ka'annaha kaukabun. Duri yuqadu min sajarati mubarakah. Zaitunatil la syarqiyah wala garbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdillahu linurhi mayasha wa yadribullahu amsalal linnas. Demikian Allah menggambarkan amsalnya pada manusia. Pada manusia, bukan pada binatang. Karena hanya manusia yang bisa menangkap amsalnya Allah. Hanya manusia yang bisa merealisasikan umpama-umpama Allah. Semua yang mutasyabihat akan mewujud menjadi muhkamat bagi manusia yang sempurna. Yang sudah menemukan sejati dirinya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Umpama cahayanya seperti yang kau saksikan dalam miskat. Lubang di dinding antara dua ruang. Di dalamnya ada pelita yang sangat besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak yang diberkahi. Pohon zaitun yang diberkahi bukan dari timur, bukan dari barat. Yang minyaknya sudah menerangi walaupun tidak disentuh api. Itulah cahaya di atas cahaya. Itulah cahaya sejati yang ada pada diri setiap manusia. Mereka yang menemukan itu. Mereka yang menemukan kebahagiaan dalam hidup. Mati tidak mungkin dalam kegelapan. Mati akan terang benderang dalam cahayanya. Pulang memenuhi innalillahi wa innalillahi rajiun. Wa hudan wa nurun. Menemukan kitab sejati dalam dirinya. Hudan wa nurun. Petunjuk dan cahaya. Itulah sirat al-mustaqim. Jalannya orang yang dianugerahi nikmat. Nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa merasakan kehadirannya. Yang maha ada dalam rasa.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan kalian bisa melihat itu kapan saja kalian mau. Itu bahasa Quran. Melihat bintang sejati, bulan sejati, matahari sejati, kata Allah di Quran. Melihatnya bisa kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Di puncak kesadaranmu. Sidratil muntaha bukan soal ruang. Sidratul muntaha tidak terikat oleh waktu. Sidrah al-muntaha adalah puncak kesadarannya manusia. Puncaknya kesadaran manusia. Ada apa di situ? Indaha jannatul ma'wa. Disitulah surga berada. Bagi yang tahu. Makanya ketika ada surga di Quran pasti ada cerita lanjutannya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar. Setiap ada kata-kata surga, pasti berikutnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya kehidupan. Itu namanya ma'ul hayat. Mereka yang sudah menemukan surga di dunia ini. Hidupnya mengalir. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah status quo. Mengalir, terus saja mengalir. Tidak pernah mempertahankan sesuatu yang dia punya. Seandainya harus lepas, lepaslah. Harus diganti-gantilah. Mengalir, terus mengalir. Seekor kera. Suatu saat dia mencari makanan, turun gunung. Saat turun gunung, ternyata dia menemukan pisang. Dan ternyata pisang itu ada di sebuah kendi. Kalau kendi itu biasanya kan ada lubangnya. Lubang untuk masuknya kecil. Tetapi lubang besarnya, lubang dalamnya besar. Diintip sama kera itu. Oh, ada pisang. Tanpa berpikir panjang, namanya juga kera. Dia masukkan tangan ke kendi itu. Dia pegang pisang itu kencang-kencang di dalam. Apa yang terjadi? Dia tarik tangannya keluar, nggak bisa. Karena apa? Dia kencang pegang kera. Lalu kendinya nyangkut di tangan. Ya akhirnya apa? Kera itu diburu orang sekampung, ketangkep. Kalau kita manusia paling juga mengatakan dasar kera ya. Coba kalau pisangnya dilepaskan, pasti tangannya lepas. Dia tidak mau melepaskan genggaman sama pisangnya. Saya bukan cerita kera itu. Siapa tahu kera itu banyak di sekitar kita. Wujudnya adalah manusia. Yang sedang menggenggam pisang di dalam kendi. Saking kuatnya dia pegang. Gak mau dia lepas. Akhirnya dia ketangkap. Terpenjara oleh pegangannya sendiri. Sering gak seperti itu kita? Kita pegang habis-habisan jabatan kita. Kita pertahankan semua uang kita. Kita pertahankan sawah ladang kita, rumah kita, semua fasilitas hidup. Kita tahan habis-habisan. Kata Allah, lepaskan nak, lepaskan. Karena ada pisang di tempat yang lain yang lebih indah dari itu. Tapi kita tidak pernah mau. Karena apa? Status quo, hidup tidak mengalir. Terhenti di situ. Kenapa tidak mengalir? Karena aliran cahaya dari dalam belum datang. Indah sekali kalau kita mengupas Quran surat An-Najm. Perjalanan Rasulullah saat Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indah sidratil muntaha. Indah jannatul ma'wa. Id yagsha sidrati ma yagsha. Dengan cara apa kita bisa mencapai sidratil muntaha? Kata Quran, ketika sidratil muntaha ditutup oleh sesuatu yang menutupinya. Artinya apa? Tutup dirimu. Tutup dirimu. Seperti stupa di Candi Borobudur. Bagian yang paling tinggi sudah tidak ada bolongnya lagi. Artinya apa? Fokus ke dalam. Fokus ke dalam. Maka coba perhatikan. Kalau kita belajar dari Candi Borobudur. Semua patung-patung yang sedang semedi. Di area luar, di area bawah. Semua menghadap keluar, bukan? Walaupun sudah ada yang dikurung, tapi kurungnya masih bolong. Tapi di bagian akhir dari perjalanan Borobudur, di stupa yang paling atas, rapat. Tidak ada lagi bolong yang keluar. Apa maknanya? Begitu kita sudah asik ke dalam, meniti ke dalam. Kita tidak menghukumi orang lagi. Tidak menyalah-nyalahkan orang lagi. Menerima keberagaman. Tidak mencoba menseragamkan keberagaman. Menerima NKRI sebagai keberagaman. Menerima Bhinneka Tunggal Ika sebagai keberagaman. Disitulah kedewasaan yang ada cuma satu, persatuan Indonesia.
diikat dengan persaudaraan yang datang dari dalam welas asih kasih sayang. Begitu mengalir kehidupan dari dalam, mengalir cahaya dari dalam, sungai kehidupan dari dalam, hidup menjadi lebih hidup lagi. Di situ kita akan menemukan kehidupan tidak lagi sesuatu yang menderitakan. Jadi kalau hari ini kita masih melihat ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini suka, ini tidak suka, masih seperti itu kita masih dalam jebakan pisang. Seperti kera yang sedang masuk ke dalam kendi tadi. Dan disitulah kehidupan akan terhenti. Saat kehidupan terhenti, yang ada adalah penderitaan. Mari kita kembali lagi pada Quran surat Al-Kahfi yang awal. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Sholat sudah, tapi nggak ada dampaknya. Wiridan banyak, tapi nggak ada dampaknya. Ke masjid sering, tetapi nggak ada dampaknya. Semua ritual ibadah sudah dilakukan, tapi nggak ada dampak. Itu yang disebut dengan rugi. Kita sendiri sekarang tidak merasakan apa-apa. Jadi pantas kalau di Quran surat An-Nisa ayat 142, lalu Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu kerjanya menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa tipuannya orang munafik? 1. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Malas karena tidak ada rasa. Yang kedua, yura'unan nas. Dia suka sholat, tapi ria di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia suka sholat, tapi ingat Allahnya sedikit sekali. Yang ingat Allahnya sedikit saja itu munafik. Apalagi yang sholatnya sama sekali gak ingat kepada Allah. Makanya di ayat itu dikatakan penyebab rugi itu ada 2. 1, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan yang hadir dalam kehidupan dia. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Maka bagi orang yang semacam itu, di ayat berikutnya, fala nuqimalahum yaumal qiyamati wazna. Fahabitat a'maluhum fala nuqimalahum yaumal qiyamati wazna. Putuslah segala amalannya dan di hari kebangkitan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saat hari kebangkitan datang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan untuk bangkit pun sulit. Nah itulah kira-kira gambaran tentang orang-orang yang sibuk tetapi nggak sukses. Oleh karena itu Rasulullah sekali lagi bersabda, kedudukan seorang yang sibuk beribadah pakai ilmu. Dengan orang yang sibuk, lebih sibuk lagi ibadah tapi tanpa ilmu. Perbedaan derajat kemuliaannya seperti perbedaan Rasulullah dengan umatnya yang paling rendah derajatnya. Sebegitu jauhnya. Tentu saja kita tidak mau terjebak di situ. Melakukan sesuatu tapi nggak ada hasil, tidak ada dampak. Oleh karena itu, kunci utama cuma 1. Mari kita temukan siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Saat kita menemukannya, kita mengabdikan diri kepada Dia, jelas alamatnya. Saudara, di Quran ada satu surat yang sangat luar biasa. Sering dibaca. Terutama kalau ada orang sakit, orang mati. Nama suratnya surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Litundiro qauman ma undiro aba'uhum ghafilun. Dan seterusnya. Tapi coba kita maknai sebentar. Yasin, awalnya Yasin, yang terakhir dari surat Yasin apa? Wa ilaihi turja'un. Awalnya Yasin, ujungnya wa ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Lalu apa itu Yasin? Belajar dari guru-guru yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan. Ternyata Yasin artinya wahai Sin. Wahai Sin. Kalau kita perhatikan Sin itu geriginya 3. Orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, Sin itu geriginya 3. Melambangkan apa? Melambangkan ruhku yang ditiupkan ke dalam diri kita. Makanya ruhku ditiupkan ke dalam diri kita dengan cara yang baik. Masuknya ruh ke dalam diri kita dengan cara yang baik. Maka keluarkanlah ya Allah ruhku itu dengan cara yang baik. Diri kita yang sejati yang bernama ruhku itu dulu masuk dengan cara yang baik. Ditiupkan sama dia. Jadi
Saat ruhku keluar meninggalkan tubuh ini, mintalah kepada Allah dikeluarkan dengan cara yang baik. Bagaimana masuk dengan cara yang baik, keluar dengan cara yang baik? Ingat, saat rohku ditiupkan ke dalam tubuh kita, saat itu kondisi kita seperti apa? Kita berenang dalam lautan ketuban, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Saat itu kita disebut mati, tapi dalam keadaan hidup. Itu yang disebut dengan mati sakjroning urip. Pancer kita, jiwa kita ditemani oleh papat teman kita. Ketuban, ari-ari, darah merah, darah putih. Darah merah dalam bahasa Sangsekerta disebutnya purwadak. Darah putih disebut sina. Makanya disebut purwadak sina. Itu asal muasal kita. Makanya orang yang lupa asal muasal disebutnya pohok karena purwadak sina. Makanya jangan lupa dengan asal mula kita. Waktu rohku ditiupkan ke dalam diri kita, kondisi kita seperti itu. Jadi saat ruhku nanti keluar dari tubuh ini, kondisi kita juga minta kepada Allah dalam kondisi seperti itu. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Berarti kita harus mengalami ulangan yang di rahim ibu, supaya saat mati kita pulang kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Kalau begitu siapa yang harus kita cari sekarang? Carilah sin. Cari sin. Sin itu gergi yang pertama melambangkan Nurullah. Gergi yang kedua melambangkan Nur Muhammad. Dan gergi yang ketiga melambangkan Nur Insan. Siapa sin? Mereka-mereka yang sudah mampu menyatukan Nur Insan, Nur Muhammad dan Nurullah sebagai satu-satu kesatuan. Itu yang disebut dengan tauhid. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 73 Allah berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Tuhan dalam Al-Quran selalu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu yang diceritakan dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Zailani. Karena yang pertama kali dicipta oleh Tuhan sebelum menciptakan alam semesta adalah Nur Muhammad. Karena kecintaan pada Nur Muhammad lalu diciptakan alam semesta ini. Jadi siapa Muhammad? Itulah sin yang pertama. Karena beliaulah teladan kita yang sudah berhasil menyatukan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan dalam dirinya. Menyaksikan sejati dirinya apa adanya. Sehingga beliau bisa mengalami pengalaman rasa cinta kepada Allah. Level beliau itu sudah level mahabbatullah. Dari mana mahabbatullah dicapai? Dari awal. Awalnya apa? Ma'rifatullah. Baru musyahadatullah. Baru mukasyafatullah. Baru mahabbatullah. Itu namanya 4M. Jadi level pertama adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah. Level yang kedua adalah musyahadatullah. Menyaksikan Allah. Suka atau tidak suka terjemahnya seperti itu. Level yang ketiga mukasyafatullah. Kasyaf itu artinya terbuka tirai. Makanya di Quran ada kata-kata fakasyafna anka gidoaka pabasarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku bukan tirai yang menutupi pandangan wajah batinmu sehingga penglihatanmu menjadi amat tajam. Masa tidak mau kita dibuka tirai supaya penglihatan kita menjadi tajam, supaya kacamata jiwa kita yang menyebabkan kita sering jatuh mengalami kecelakaan spiritual itu tidak lagi. Karena banyak orang yang ingin lari dari kenyataan hidup. Pada sesungguhnya yang harus dilepaskan bukan kenyataan hidup. Kacamata yang melihat kehidupan kita. Jangan-jangan kita menggunakan kacamata yang buram. Kacamata jiwa yang gelap gulita. Harusnya menggunakan kacamata yang tepat. Yang ada cahayanya. Supaya melihat kehidupan bercahaya. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah. Sampaikan aku padamu ya Allah. Sampaikan aku pada kedamaianmu ya Allah.
ala Toha, lewat Toha, Rasulillah. Siapa Toha itu? Toha adalah Rasulillah. Toha adalah para utusan Allah yang dapat membantu kita, mengantarkan kita kepada Allah. Berapa banyak orang baca sholawat tapi nggak ngerti. Kalau kita mengerti, getarannya hadir. Subhanallah. Ayo kita sama-sama baca sholawat. Keraskan ya suaranya. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Doa yang sangat indah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Sampaikan aku padamu ya Allah. Sampaikan aku pada kedamaianmu ya Allah. Lewat Toha. Siapa Toha? Rasulillah, para utusan Allah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Yasin Habibillah. Siapa Yasin? Habibillah, orang yang dicintai Allah. Makanya doa Nabi Daud yang sangat indah dalam proses pencarian Tuhan dalam perjalanan beliau. Apa yang diucapkan Nabi Daud? Tuhan, tumbuhkan cintaku padamu. Tumbuhkan cintamu pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Tumbuhkan cintamu Tuhan. Tumbuhkan cintaku pada ilmu dan amal yang dapat mengantarkan aku akan cintamu. Itu doa yang sangat indah. Tumbuhkan cintaku padamu. Tumbuhkan cintaku pada orang-orang yang telah berhasil mencintaimu. Itulah Yasin. Itulah Yasin. Siapa itu? Orang yang sudah bisa menyatukan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, satu kesatuan dalam dirinya. Orang yang sudah bersahadat dengan pengertian yang sebenarnya. Bukan sekedar ucapan membaca syahadat. Banyak orang yang puas membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tidak mengalami pengalaman syahadat. Syahadat semacam itu tidak ada getarannya. Tidak ada energinya. 1000 kali kita mengucapkan kalimat itu. Lurus-lurus saja. Tidak mengubah kesadaran kita. Tapi syahadat yang berbentuk pengalaman dibimbing oleh seorang Yasin. Yasin. Kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sudah menjamin. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau. Dan aku beruntung karena mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu. Apa kata Rasulullah? Jauh lebih beruntung lagi umatku. Jauh lebih beruntung lagi umatku. Yang hidup tidak sejaman dengan aku. Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Yasin selalu ada setiap zaman. Makanya Allah menjamin dalam hadis qudsi, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang menyentuh seorang wali tanpa seizinku. Karena kewalian tidak mungkin ditampakkan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan kewalian bukan soal pakaian. Kewalian bukan soal etnis. Kewalian bukan soal bangsa. Tapi kewalian adalah hak prerogatif Allah bagi siapa saja yang diutus untuk mengantarkan hamba-hamba Allah kepada dia. Yasin. Yasin. Makanya dikatakan dalam ayat berikutnya, wal Qur'anil Hakim. Demi Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Siapa sesungguhnya Yasin itu? Dan siapa itu Quran? Begitu kita mendengar kata Quran, yang terpikir adalah tulisan. Padahal Quran ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis.